Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam program podcast Vokasi Pojok Edukasi Dokter Spesialis dalam tema Yuk Kenali Bahaya dan Cara Mencegah Obesitas. Bersama narasumber kita telah hadir Dr. Nurdia Erlinawati, spesialis gizi klinik. Selamat siang Dr. Lina. Selamat siang. Bertemu lagi kita ya. Kemarin kita edukasi live, hari ini kita membuat podcast. Ini ada program baru Vokasi, namanya Pojok Edukasi bersama Promosi Kesehatan RSUD Dr. M. Bengkulu. Nah dok, kita hari ini bicara tentang obesitas karena kemarin tanggal 4 Maret ada memperingati Hari Obesitas Sedunia. Sekilas temanya adalah bahwa data prevalensi obesitas di Indonesia itu sejak tahun 2010 hingga 2018 itu terus mengalami peningkatan. Jadi ternyata obesitas ini tambah lama tambah banyak orang yang gemuk ya dok ya. Kemudian pada 2013 meningkat lagi menjadi 15,4% dan di 2018 menjadi 21,8%. Jadi menjadi masalah bagi orang Indonesia. Ternyata penduduk Indonesia 21,8% adalah mengalami obesitas. Nah yang kita tahu bahwa sebenarnya gemuk ini bukan pilihan ya dok ya. Jadi tidak ada orang hidup, oh saya mau jadi gemuk, nggak mau. Tapi menurut penelitian bahwa orang yang menderita obesitas ekstrim itu dapat memperpendek masa kelangsungan hidup. Jadi artinya banyak komplikasi penyakit yang dapat disebabkan oleh kejadian obesitas. Nah inilah mengapa kita mengupas tuntas, yuk kenali bahaya obesitas dan bagaimana cara mencegah terjadinya obesitas sejak dini. Ya dok ya. Nah, untuk tahun 2022 peringatan Hari Obesitas ini mengambil tema Everybody Needs to Act. Jadi, yuk kita perlu aksi bersama untuk mencegah obesitas ini. Nah, sekarang langsung aja ya dok, kita bertanya tentang sebenarnya apa tuh obesitas dok? Kok bisa terjadi obesitas ya dok? Obesitas ini adalah kondisi kelebihan berat badan tubuh yang sebenarnya diukur dengan standar status gizi. Secara umum kalau kita masyarakat Asia baik di seluruh dunia itu ada pengkategorian untuk kejadian disebut seorang obesitas apabila kalau kita mengukur status gizinya berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nah, itu angkanya di atas 23,9. Jadi 23,9 ya dok ya. Kita tidak menggunakan variasi untuk angka status gizi yang menunjukkan obesitas untuk yang dunia, tapi kita menggunakan yang status Asia. Hal ini diakibatkan karena perbedaan pola genetis dan juga komposisi tubuh pada masyarakat Asia. Jadi sering kali masih banyak saya temukan orang-orang yang menganggap bahwa sekitar 25 dengan nilai IMT ini masih menganggap belum obesitas, masih overweight. Itu adalah untuk orang Eropa ataupun Amerika. Di Asia kita sudah sebut obesitas itu dengan angka, jadi sebenarnya risk of obesity atau kelebihan berat badan sudah dimulai dari angka di atas 22,5 sampai 24,9. Nah, kemudian obesitas 1 itu apabila angkanya di atas 25 sampai 30. Nah, kemudian nanti kalau disebut obesitas kategori 2 atau stage 2 itu dengan nilai 30 tubuhnya di atas 30. Disebut morbidly obesitas atau obesitas morbid beresiko apabila nilai indeks massa tubuhnya di atas 40. Sebenarnya obesitas ini keadaan mal juga atau malnutrisi juga. Mal artinya kondisi yang salah, jadinya salah keadaan status gizinya. Jadi bukan orang kelebihan status gizi sebenarnya bukan, tetapi dia kondisi yang sebenarnya malnutrisi. Orang obesitas yang kelebihan biasanya itu lemaknya, tetapi zat-zat gizi lain atau komposisi hal yang terbaik bagi tubuhnya untuk individu yang sehat juga sebenarnya kurang. Jadi yang berlebih adalah lemaknya ya dok ya? Lemaknya yang biasanya yang kita lihat. Nanti supaya kita bisa membedakan jadinya. Ada orang yang berat badannya besar itu seperti yang olahragawan, yang angkat besi atau binaragawan. Kalau kita ukur berat badannya
Iya betul ya, bisa Heeh. dibandingkan dengan tinggi badannya masuknya obesitas. Iya, iya. Tetapi ada pengukuran lagi yang sebenarnya kita harus lebih detail lagi. Bukan lemaknya ya dok ya. Betul, dia Mungkin kelebihannya di masa otot. karena Iya, iya. otot itu hubungannya dengan kelangsungan hidup yang lebih bagus sebenarnya. Iya, jadi sebenarnya ternyata obesitas ini ada tingkatannya juga ya dok ya. Tadi ada obesitas tingkat 1, 2, ada morbid ini yang beresiko. Gitu. Jadi dilihat dari indeks massa tubuhnya. Jadi masyarakat itu harus tahu berat badan dan tinggi badan dia untuk mengukur dia masuk obesitas tipe mana gitu ya dok. Oke. Nah, tadi udah dijelaskan cara kita mengetahui ya berarti kita harus tadi mengukur diri sendiri. Jadi ada range-nya nanti baru ketahuan bahwa kriterianya. Nah dok, apakah kelebihan berat badan itu selalu dikatakan dia obesitas? Kelebihan berat badan kalau kita menggunakannya adalah standar indeks massa tubuh Ya. yang tadi sudah saya sebutkan, tetap akan masuknya di grade ke obesitas. Tetapi pada pemeriksaan lanjut kita juga harus hati-hati melihat parameter fisik tubuh seseorang dari nilai komposisinya. Kalau memang dia termasuk olahragawan atau pekerja yang lebih banyak menggunakan otot karena faktornya memang tugas atau kegiatan gitu yang menghendaki dia harus banyak latihan fisik, sebaiknya itu kita harus dipikirkan untuk dinilai juga komposisi tubuhnya. Jadi apakah keseimbangan antara otot lemaknya ini bagus untuk kesehatannya dia dengan usia yang sedang berjalan. Oke, berarti pengukurannya kita bukan hanya ngukur lemak saja ya dek, kita lihat juga ototnya, misalnya dari fisiknya, pekerjaannya, aktivitas dan usianya. Jadi faktor yang harus hati-hati supaya nanti kan di World Obesity Day ini yang banyak digaungkan adalah artinya harus hati-hati dengan weight stigma yang sekarang digaungkan itu. Jadi supaya kita tidak jatuh pada kesimpulan begitu melihat tubuh seseorang. Akhirnya langsung cepat masuk ke weight stigma yang akhirnya kita mudah untuk membuli atau melakukan justifikasi pada tubuh seseorang. Jadi akhirnya kita dibuat untuk semakin cerdas untuk menilai obesitas itu jangan hanya melihat fisik gitu. Iya. Jadi makanya orang yang berlebih berat badan belum tentu nanti bilang obesitas, dilihat tadi faktor-faktornya. Iya, Oke, iya. Menarik sekali ya. Tadi udah tahu bagaimana cara mengukur BB ideal tadi ya dok. Tadi ada berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya dok ya. Nanti ada berapa nilainya ya. Nah, penyebab umum terjadi obesitas dok, apa mungkin ada orang obesitasnya sejak lahir atau mungkin ada keturunan, apa kira-kira penyebab umum dari obesitas? Secara umum mayoritas 60% menyebutkan obesitas itu karena kelebihan makanan. Artinya gini, semuanya terjadi akibat tidak seimbangnya input dan output. Jadi pemasukan dengan pengeluaran dibandingkan dengan energi yang keluar. Nah, tapi pola seperti ini tidak hanya bisa kita lihat dari aktivitas sehari-hari saja, maksudnya apakah outputnya ini benar-benar terpakai. Nah, di sini masih banyak deviasi yang menyebabkan energi itu outputnya tidak benar. Bisa dikarenakan gangguan hormonal, bisa juga faktornya sedentary life-nya atau gaya hidupnya yang cenderung layeh-layeh, kurang banyak mager gitu. Ya, mager. Itu ada di sini. Kemudian bisa juga kan faktor penyakit yang dikode untuk peningkatan obes itu banyak banget, apalagi secara genetis. Kemudian atau karena gangguan pola karena faktor penyakit yang menyebabkan obesitas ini gejala ikutan. Jadinya jadi gejala ikutan. Kemudian ada lagi bisa dikarenakan defisiensi yang terlalu lama. Sebenarnya makannya udah gak banyak maksudnya. Sebenarnya sudah terukur gitu. Tapi aktif juga, masih bekerja. Tetapi ada banyak orang yang tidak menyadari obesitasnya terjadi karena metabolismenya semakin turun karena selama ini gaya hidupnya itu cenderung monoton. Monoton itu begini, beliau mungkin aktif sebagai seorang individu, tetapi tidak variatif. Misalnya kekurangan vitamin, makan buah mungkin hanya jadi sebenarnya tubuh itu berusaha melakukan reserve, jadi menjaga homeostasisnya nggak mau banyak melepas.
Iya. Ada pola-pola orang yang memang dia tidak, jadi makanya kalau ada yang berkata saya sudah melakukan untuk menjaga pola makan, kemudian saya juga lumayan kok kalau aktif, Iya. tapi kok tidak turun-turun, kemudian Iya. kenapa semakin gemuk? Nah, kita bisa kaji lagi kebanyakan sih Oh, faktornya karena berarti defisiensi yang lama, kekurangan lama. gizi yang Ya itu lama tadi yang dietnya sesungguhnya tidak dia seimbang ya, Dok ya? tidak Nggak dia seimbang. perhatikan gitu selama ini. Ya, jadi ternyata obesitas itu bukan hanya dari kelebihan makan, bisa banyak ada hormonal, ya Dok ya, faktor-faktor yang sangat gaya hidup. Jadi orang kadang takut dikatakan obesitas, Dok. Kalau bilang obesitas ini, oh saya sebenarnya makannya dikit loh gitu. Banyak sekali yang bilang bahwa kok bisa saya gemuk. Nah, dia nggak pernah maksudnya mengaku bahwa dia makannya banyak, tapi kok ternyata kok bisa begini ya gitu. Dan kadang mungkin yang seperti ini pada saat di terapi gitu, dia cukup kaget dengan jumlah makanan yang sebenarnya lebih banyak, hanya cara masak aja yang kita minta tekniknya kurang, ya. kita kurangi hal-hal yang memang berlemak tinggi. Tapi secara jumlah lebih banyak dibandingkan hari-harinya gitu. Dan itu kadang-kadang membuatnya kenapa sampai sekenyang ini gitu, khawatir karena perutnya terasa sering kenyang terus. Ini sebanyak ini turun atau enggak ya? Jadi kadang-kadang mungkin mereka akhirnya berani nekat. Maksudnya berani nekat ya udah dilakukan dulu. Dan akhirnya nanti ujung-ujungnya baru sadar, kok turun ya dengan kayaknya bonusnya turun ya, dia nggak menyadari pola. Makan yang benar itu bukan langsung pada obesitas kita langsung mengurangi kalori, kita harus detil dulu menganalisis tubuh seseorang ini, kebiasaannya, riwayatnya, kemudian ada faktor-faktor apa yang akhirnya baru disesuaikan. Karena orang banyak yang khawatir kalau misalnya udah obesitas, wah makannya nanti rendah banget ini. Udah stres duluan, nggak boleh banyak makan gitu. Akhirnya kalau yang anak mudanya aja begitu, orang tua yang mungkin sudah punya beberapa faktor resiko, ditambah dengan ada obesitasnya, pada saat mau diterapi jadinya sedikit agak mungkin ada bariernya, kurang bisa mengikuti itu karena udah terstigma di masyarakat. Oh kalau harus diet itu harus begini. Taunya diet itu harus atau ada meniadakan ini makan atau tidak boleh makan ini makan itu, jadi takut mereka ya. Takut sekali biasanya. Padahal kita harus menyesuaikan dengan pola kebiasaan dan juga semangatnya harus dibangun kalau memang mau merubah gaya hidupnya. Jadi yang kita treatment duluan sebenarnya kita rubah dulu polanya ya, kayak mungkin ya. Jadi bukan berarti mungkin yang kemarin masalah kita benarin dulu. Jadi bukan berarti harus berhenti makan gitu. Jadi mereka ada stres duluan. Dan banyak Dok, beberapa orang mungkin anak-anak muda atau ibu-ibu yang zaman sekarang ngambil jalan pintas aja gitu. Misalnya gini, udahlah ada produk-produk gitu yang mau bisa langsing cepat dalam tempo seminggu turun 10 kilo gitu kan. Kira-kira gimana itu Dok? Bagus atau tidak ya? Nah, untuk produk-produk yang berkaitan dengan penurunan obesitas itu kan ada macam-macam. Ada yang disebut meal replacement, jadi dia menggantikan makanan kita. Bisa dimakan pagi, bisa dimakan siang, ada dimakan malam. Ini ditujukan buat orang-orang yang sulit buat mengatur polanya ketat atau faktor kesibukan. Jadi apakah meal replacement itu digunakan terus-menerus? Sebenarnya tidak, itu menjadi pilihan. Apalagi sekarang ini orang yang cenderung sehat itu masih produktif. Dan pada saat kondisi produktif ada hal-hal pekerjaan yang mereka kondisinya harus saat itu atau tiba-tiba penugasan khusus. Nah, kita harus memberikan edukasi kalau ini dirubah makanan, bentuknya adalah seperti ini atau pilihannya yang lain gitu. Ada alternatif. Memang kondisinya memerlukan meal replacement dikarenakan kesibukan atau hal-hal yang tidak bisa kita antisipasi. Kalau dokter juga kan ada jaga tuh dan lain sebagainya, bisa gunakan meal replacement. Kita arahkan meal replacement yang bagus untuk Anda yang seperti ini. Karena meal replacement itu sudah dikemas, porsinya itu sebenarnya harus kita yang sesuaikan lagi. Dia memang ada takaran porsi. Biasanya bentuknya cair meal replacement. Ada yang bentuknya seperti bar ya, seperti biskuit atau seperti makanan langsung, tapi kita harus kemas. Apakah program orang individu tersebut cocok, maksudnya dikasih satu porsi atau harus agak lebih sedikit atau harus ditambah sedikit yang lain karena memang belum mencukupi untuk dirinya. Nah itu yang sering terjadi sekarang penggunaan meal replacement ini
tidak disesuaikan dengan saya butuhnya seberapa. Iya, jadi harus tahu dulu kebutuhannya ya. Jadi benar-benar untuk mencoba produk itu tanya dulu ahlinya gitu, biar tahu. Tadi tidak semua produk itu nggak bagus atau yang tapi bagus kadang sesuai salah dengan dalam iya penggunaan. salahnya ya penggunaan Kemudian salah. yang ada lagi Bu, yang kedua itu tadi nilai classroom, bentuknya adalah pangan fungsional. Pangan fungsional iya. ini biasanya dikemas dalam bentuknya aslinya, Iya. baik itu teh-tehan. Oh iya, biasanya teh fungsinya herbal. adalah untuk pembakaran lemak yang lebih tinggi, Iya. atau dibentuk dalam bentuk kapsul Iya. dengan berbagai macam zat-zat herbal yang sudah diteliti kemudian dimodifikasi. Yang saya lihat itu sebenarnya tidak salah, maksudnya produk tersebut tidak selalu maksudnya kita bisa bilang salah, Iya. tetapi yang salah itu adalah menerjemahkan penggunaan yang Oh, jadi menerjemahkannya yang salah. kapan saat tepatnya. Iya. Dan supaya tidak kehilangan karena ada makan utama juga, misalnya ada makan nasi biasa, maksudnya makanan komplit. Kapan sebenarnya kita menggunakan tadi zat-zat tadi? Dan apakah dari awal sampai akhir program diet itu memerlukan semua? Kadang enggak. Karena kita harus lihat lagi yang dibutuhkan untuk individu A sama individu B itu akan berbeda. Jadi masuknya itu bisa beda kapan menerapkannya. Jadi tidak bisa kita general sama rata ya Iya. antara orang ini dan itu tadi benar-benar memang kalau kita mau memang treatment untuk menurunkan berat badan karena obesitas ya kita harus konsul dulu yang ahli ya dok ya biar Sebaiknya, tahu ya iya, sebaiknya. jadi jangan sampai terjadi. Iya. Kebanyakan sekarang tidak ada yang salah sebenarnya dalam adanya konsul online atau misalnya mengikuti cara, maksudnya mengikuti cara yang sudah di-sharing baik itu dalam bentuk media buku atau online. Tetapi yang kadang orang lupakan adalah sebelum memulainya, apakah sudah mengkaji dirinya sama dengan orang yang ingin maksudnya diikuti tadi. Iya benar. Atau dengan yang hal yang ini, karena banyak yang terjadi karena langsung startingnya menurunkan makan dan tubuhnya belum siap. Kondisi tubuhnya itu kalau sudah obesitas biasanya defisiensi. Pada saat kondisi defisiensi kayak gini, begitu cepat maksudnya diberikan makan yang rendah memang akan turun, tapi orangnya gemeteran nanti. Oh, malah tremor ya. Kok saya jadi malah gemeteran. Iya. Pada saat mau berdiet atau misalkan mau program tapi ya nggak siap, maksudnya tubuhnya udah untuk gagal gitu. Iya. Udahlah nggak kuat deh saya diet gitu, jadinya malah gagal diet gitu ya. Karena harus happy menjalaninya dan tidak boleh tersiksa betul gitu, karena harus sesuai dengan tujuan dan targetnya jadinya tercapai. Tapi ada juga nih dok beberapa orang misalnya ada yang bilang oh saya sedang diet. Nah ada misalnya dia diet berapa hari dok, misalnya dalam 1 minggu tuh ada 4 hari dia diet. Terus 3 hari dia bebas tuh makan sebenarnya, karena itu mungkin nggak happy sebenarnya dia di 4 hari itu, terus dia bebas ke 3 harinya gitu, karena yang ngatur sendiri, padahal belum tentu benar ya dok ya, gitu. Oke, menarik sekali ya, mungkin ibu-ibu banyak nih yang mau menurunkan berat badan. Nah, bila obesitas terjadi pada seseorang nih dok ya, karena kita lihat bahwa ada juga kematian muda atau kematian mendadak karena gagal napas, stunting berbahayanya ini ya, kenali bahayanya, atau beberapa penyakit nanti yang komplikasi yang disebabkan. Kira-kira penyakit apa saja dok yang komplikasi banyak terjadi pada obesitas? Pada kondisi obesitas yang kita lihat ini kan adalah kelebihan lemak. Ya. Jadi paling dekat faktor resikonya adalah penyakit metabolis. Penyakit jantung dan teman-teman sudah termasuk stroke, jadi yang terkait dengan pembuluh darah, kemudian jantung gitu ya, stroke, kemudian diabetes, diabetesnya ini yang tipe 2 ya, diabetes tipe 2, kemudian penyakit cancer memang erat senang ya katanya sel kanker, karena tubuhnya inflamasi kelebihan lemak tadi, jadinya regenerasi sel itu ada yang berubah tergantung mana yang sensitif. Bisa jadi kanker kolon, bisa kanker pankreas, bisa kemana-mana, jadi tergantung akhirnya. Kemudian yang paling dekat nih yang masyarakat Bengkulu ya, yang paling banyak perempuan adalah kejadian batu empedu. Batu empedu ya dok. Batu empedu itu erat biasanya. Banyak makan lemak tadi ya. Kondisi pasiennya dalam kondisi overweight, arah gemuk ya semuanya.
Jadi gejalanya seperti dispepsia atau mah-mah terus. Nah, beberapa kalau yang mau program terapi itu saya juga menemukan mahnya agak berbeda pada saat kita evaluasi gitu. Oh, Jadi mahnya karena kepalanya- disebabkan obesitas jadi ya, Dok? sebenarnya ini mahnya karena faktor lama sehingga akhirnya menginduksi ada batu empedunya. Kemudian yang sering lagi yang maksudnya terlihat, maksudnya untuk kita ya di masyarakat Bengkulu, selain batu empedu adalah kelainan hati. Jadi sirosis. Jadi sirosisnya memang beberapa memang faktor risikonya ada, ditambah obesitasnya juga dompleng di situ. Jadi akhirnya faktor risikonya hampir bisa semua hal Masuk ya. Gitu. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh obesitas ini. Makanya tadi katanya bisa terjadi mengganggu kelangsungan hidup ya, kematian. Bisa jadi angka kematian lebih tinggi pada penderita obesitas. Oke, Dek. Nah, efek bahaya, Dok, kalau kita misalnya udah obesitas mau menurunkan berat badan tanpa tadi menanyakan pada yang ahli, kemudian produk-produknya sebenarnya bagus tapi salah penggunaan, efeknya menurunkan berat badan seperti itu gimana? Jadi target sebenarnya yang disebut bagus untuk menurunkan berat badan sudah artinya banyak literatur gitu menyebutkan setengah kilo sampai 1,5 kilo untuk 1 minggu. Oke, setengah kilo ya, Dok ya? Setengah kilo dalam seminggu. Risiko tinggi, memiliki beberapa faktor yang kira-kira kita identifikasi, penyakit metaboliknya sudah cukup banyak, biasanya stagnan sih hanya di setengah kilo aja gitu. Dalam satu minggu. Jadi pencapaian penurunan berat badan dalam waktu 1 bulan adalah 2-6 kg. 2-6 kilo dalam 1 bulan. Itu kayaknya usahanya udah ini sendiri ya, kalau sampai 6 kilo dalam 1 bulan. Sebenarnya kalau dijalaninnya ini happy sebenarnya bisa gitu. Tapi seringkali pasien kan merasa kalau sudah di minggu pertama atau minggu kedua itu turunnya sudah sampai kadang 3-4 kilo gitu. Nah, tapi patut diwaspadai dulu ini karena perubahan pola makan di awal program, maka dia akan cenderung lebih banyak membuang air karena pola kebiasaan jadi takut dehidrasi ya, biasanya tinggi garam. Jadi masih banyak air yang tersimpan di tubuh yang pada saat program mulai maksudnya dikeluarkan. Yang kedua adalah proses pembersihan dari saluran cerna. Jadi pada kondisi yang tidak sehat atau obesitas banyak ditemukan saluran cernanya ini seperti selang paralon yang kotor jadinya. Nah, dengan perubahan yang baru terjadi dalam seminggu 2 minggu, tubuh melakukan dulu detox gitu. Itulah yang sebenarnya kadang didefinisikan oleh orang detox ya. Detox. Jadi dengan membersihkan saluran cernanya dengan konsumsi makanan yang lebih sehat, maka nanti akan bersih jadinya. Inflamasinya atau kejadian yang bisa menyebabkan di saluran cerna ini seperti radang gitu, jadinya sembuh. Nah, makanya dikasih makan lebih lanjut nanti dia penyerapannya bagus jadinya. Jadi ternyata tahapannya itu per minggu tuh agak beda ya, Dok ya. Pertama mungkin keluar airnya, yang kedua nanti pembersihan saluran cerna, kemudian nanti baru. Jadi kadang ya ini pasien atau penderita obesitas ini nggak tahu yang itu, tapi pokoknya saya turun aja berat badan gitu. Dia menghitungnya adalah berat badannya yang turun, padahal sebenarnya itu tadi ya, Dok ya. Belum. Sudah turun. Ini belum, lemaknya belum turun. Jadi tahunya dia kita mau buang lemaknya itu sebenarnya ya, Dok ya. Mau mengembalikan posisi yang benar. Menarik sekali. Jadi ketahuan deh bahwa sebenarnya obesitas itu bisa, Dok ya. Bisa kita atasi dan kita cegah dan kita bisa tanggulangi ketika sudah terjadi. Satu niat, yang kedua ya dengan cara yang benar. Oke, kemudian Dok, misalnya ini obesitasnya dari kecil, Dok. Ya. Apakah akan terlanjut sampai ke dewasa, Dok? Sering sekali banyak kejadian obesitas di masa kecil, akhirnya mengakibatkan masalah berkepanjangan di kemudian hari. Pada anak kecil ini kan risiko paling gampangnya yang terlihat itu seringnya penyakit-penyakit yang terkait dengan
kemungkinan munculnya alergi. Oh. Biasanya macam-macam tuh, dari sering batuk-batuk, kemudian gangguan penyakit kulit dan lain sebagainya. Dan penyakit-penyakit lain yang lebih serius mungkin bisa terjadi. Karena adanya peradangan yang sifatnya slow, dia ini cenderung grade-nya rendah, tapi terus-terusan terjadi karena akibat kelebihan lemak dalam tubuh, akhirnya cepat nanti buat terjadinya di masa yang akan datang penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darahnya atau penyakit berhubungan dengan metabolisme tubuhnya. Jadi makanya memang kalau sudah ada obesitas masa kecil memang segera harus diatasi supaya nanti SDM-nya ini juga, ini kan masih anak-anak ya, apalagi nanti pada saat di dunia kerja atau misalkan sudah harus produktif sebagai dewasa muda, itu jadinya faktor resiko itu masih bisa dikerucutkan. Karena saya lihat sekarang makin rigid ya untuk penerimaan karyawan dalam beberapa sektor apapun, untuk menerima dan pemeriksaan kesehatan yang kadang-kadang betul-betul tertera dalam angka yang detail sekali. Bukan ada standarnya, bukan hanya sekedar kompetensi ya. Iya benar. Jadi obesitas masa kecil itu akan mempercepat resiko ya dok ya, umurnya. Jadi memang harus diatasi. Jadi ada stigma bahwa kalau kita lihat anak kecil itu gemuk adalah sehat, itu belum tentu ya dok. Jadi lucu aja lihatnya karena gemuk, padahal ini akan dengan faktor kebiasaan yang berlangsung akan mempengaruhi dari usia untuk mendapatkan resiko penyakit lebih cepat. Oke, sepertinya udah banyak nih dok yang kita tanyakan ya, udah masuk bahayanya, bagaimana caranya, kemudian bagaimana mensiasati apabila dari obesitas sejak kecil. Nah, pesan terakhir dok, pesan tips sehat untuk bagaimana kita mencegah obesitas. Ya, jadi kalau dari saya untuk dalam peringatan World Obesity Day tahun 2022 ini dengan tema bahwa kita harus bersama-sama, maksudnya melawan obesitas ini. Jadi tidak hanya COVID, tetapi obesitas ini juga disebut dengan ongoing pandemic. Jadi pandemi yang tidak pernah selesai. Kita harus memiliki kesadaran diri setiap individu, terutama yang sudah memiliki kelebihan berat badan, untuk bisa melakukan introspeksi diri supaya taraf kehidupannya lebih baik. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, dan mencegah obesitas itu bukan berarti harus melakukan segala sesuatu yang ekstrim yang banyak sekarang dimunculkan di media. Sebenarnya mencegah obesitas bisa dilakukan dengan happy. Apabila komunitas kita juga sudah menyadari hal tersebut, maka kita akan punya komunitas yang positif untuk sehat. Bagus sekali ya, sesuai dengan tema kita dari Hari Obesity Day, bahwa perlu cegah aksi bersama tadi tentang obesitas. Jadi kalau kita lihat banyak mungkin dari keluarga kita sendiri, ada anak kita atau saudara kita sama-sama untuk lebih aware kepada obesitas. Oke, terima kasih Bu Lina, asik sekali edukasi kita hari ini, semoga sangat bermanfaat bagi semuanya. Kita akhiri saja, jangan lupa nanti ketemu lagi dalam podcast dengan tema edukasi lainnya. Oke, dok, kita kirim salam dok. Iya. Salam sehat.